Fidelvia Parente dengan NIM 22140110. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu bubble sort, dan kepada teman saya yang akan menjelaskan seputaran tentang bubble sort, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikras Sarbakti Nur, NIM 22140126, akan membahas listing dari program bubble sort. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilham dengan nomor tembuk 2214011020. Perkenalkan, nama saya Leonsan Sudikram, tembuk 2214011036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janna, NIM 2214610005. Yuk kita pelajari apa itu bubble sort. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bubble sort. Bubble sort adalah algoritma dasar untuk menyusun deretan angka atau elemen lain dalam urutan yang benar. Bubble sort bekerja dengan memeriksa setiap rangkaian elemen yang berdekatan dalam string dari kiri ke kanan. Intinya, algoritma ini mengubah posisi yang tidak berurutan. Saya akan membacakan penjelasan dan ada 3 penjelasan. Yang pertama itu bubble sort, ialah membandingkan angka X dengan angka Y terdekat Y. Poin kedua, jika X lebih tinggi daripada Y, keduanya ditukar, kemudian algoritma dimulai kembali. Poin terakhir, nomor 3, pertukaran ini dilakukan berulang hingga seluruh rentang angka disortir sesuai urutan yang diinginkan. Kelebihan bubble sort: pertama, proses penghitungan bubble sort merupakan metode yang paling sederhana. Yang kedua, algoritma bubble sort mudah dipahami. Yang ketiga, langkah atau tahap dalam pengurutan data sangat sederhana. Adapun kekurangan bubble sort, yang pertama, proses penghitungan bubble sort menggunakan metode pengurutan termasuk paling tidak efisien walaupun dianggap sederhana, karena proses pengurutan data dilakukan dengan tahapan satu-satu, mulai dari data paling awal sebelah kiri sampai data terakhir. Yang kedua, ketika data yang kita punya banyak atau dalam jumlah yang besar, maka proses penghitungan akan semakin lama dan lambat karena proses pengurutan data secara tunggal atau satu-satu. Yang ketiga, jumlah pengulangannya akan tetap sama sampai ke data yang terakhir, walaupun sebagian data yang ada telah terurut. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang listing program dari bubble sort. Yuk kita simak baik-baik. Jadi, pertama-tama kita membuka aplikasi Dev C++. Setelah itu kita klik file, lalu klik new. Setelah klik new, kita baca source file. Dari situ source file kita akan mengetik sebuah program dari atau listing program dari bubble sort. Pertama-tama kita menggunakan yaitu library Yoastream dan menggunakan user namespace std. Di sini untuk menyimpan sebuah data kita. Di sini kami akan menggunakan tipe data array yaitu integer, di mana kelompok kami yaitu menggunakan integer data sebanyak 10 dan data 2 juga menggunakan 10. Jadi penggunaan tipe data ini oleh array yaitu integer, di mana kelompok kami itu menggunakan 10, dalam artian ketika dia melebihi dari 10 dia mengulang dari angka satuan. Contoh salah satunya yaitu 11 menjadi 1, 12 menjadi 2. Setelah kita menyiapkan tipe data array atau yaitu integer, kita selanjutnya yaitu
di mana fungsi dari bubble sort yaitu pengurutan yang sebelah kiri itu yang terkecil, setelah itu yang sebelah kanan itu yang terbesar. Disinilah dia mengurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar, dalam artian terkecil ke yang terbesar, sebelah kiri yang kecil, sebelah kanan yang terbesar, seperti itu. Setelah itu kita memasukkan data integer yaitu input data, di mana kita akan program tersebut akan menjalankan ketika kita menekankan program tersebut. Selanjutnya fungsi dari for, di mana for ini adalah pengulangan. Di sini fungsi dari for tersebut yaitu di mana dia mengurutkan suatu angka tersebut dari yang terkecil menuju terbesar, di mana angka tersebut mengurutkan yang terkecil ke terbesar, seperti itu. Salah satu programnya yaitu for integer. Nah, di sini kita mengetahui bahwasannya integer i sama dengan 0 itu harus yang terkecil dari jumlah dari n. Nah, di jumlah n ini kita akan merangkan i plus plus, di mana Cloud memasukkan data ke kurang lebih dari i tambah 1 kurang sama dengan. Nah, di mana SIM data tersebut dia mengurutkan. Nah, di SIM data tersebut kan di sini ada data 2. Di data 2 tersebut akan sama dengan di data i, seperti itu. Setelah itu muncullah data yang kita input di tampilan tersebut. Dalam hal ini di sini menerangkan bahwasanya bubble sort adalah dia mengurutkan, dimurutkan dari nilai terkecil menuju nilai yang terbesar, di mana di sebelah kiri itu nilai yang terkecil mengurutkan ke sebelah kanan itu adalah nilai yang terbesar. Setelah itu dia akan muncul tampilan. Setelah itu kita memasukkan atau mengklik dan muncullah seperti ini. Di sini kita akan menginput data. Saya menginput data 8. Dalam artian kita menginput data sebanyak 8 kali. Di data pertama saya menginput 8, di data kedua 5, di data ketiga 4, di data keempat itu 7, di data kelima itu 5, di data keenam itu 6, dan di data ketujuh itu 9, di data ke-8 itu adalah 1. Setelah itu muncullah proses bubble sort. Di baris pertama bahwasanya ini yang kita input dari jumlah data yang kita masukkan, yaitu sebanyak 8 angka. Nah, di mana data tersebut yang kita input yaitu di data pertama adalah 8, kedua 5, 4, ketiga 4, yang keempat itu 7, yang kelima itu 5, yang keenam itu 6, yang ketujuh itu 9, yang ke-8 itu adalah 1. Di baris kedua, di mana ini sudah terjadi bubble sort. Di bubble sort itu dia sudah mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Di kolom pertama dan di kolom kedua itu dia sudah mengurutkan. Jadi inilah terjadi proses bubble sort yang dimana dari angka yang kita input di data ke-8 itu adalah nilai yang pertama atau angka 1. Di angka 1 itu dia langsung mengurutkan ke yang terkecil, karena dari yang terkecil ini adalah angka 1, dia langsung menuju ke depan, dia langsung ke sebelah kiri, seperti itu. Di barisan ketiga hampir sama dengan di barisan kedua, cuman ini membedakan antara barisan kedua dengan barisan ketiga. Di barisan ketiga dia mengambil lagi yang terkecil, di mana angka tersebut yang kita input adalah nilai yang terkecil setelah dari angka 1, yaitu di angka 4 adalah nilai yang terkecil. Jadi posisi urutan dari di barisan ketiga yaitu 1, 4, 8, 5, 5, 7, 6, 9. Setelah itu di barisan
keempat, di mana barisan keempat itu sama halnya dengan di barisan ketiga. Kita mencari nilai yang terkecil lagi dari nilai angka 4, yaitu 1, 4, 5, 8, 5, 6, 7, 9, seperti itu. Kemudian di barisan kelima kita mengurutkan lagi dari yang terkecil ke terbesar. Jadi hampir sama dengan barisan yang sebelumnya, yaitu barisan keempat. Di barisan kelima dia sudah mengurutkan 1, 4, 5, 5, 8, 6, 7, 9. Itu menandakan bahwasanya di angka 5 itu ada 2 penginputan di dalam kita menginput pada saat memasukkan jumlah data di barisan kelima. Setelah itu di barisan ke-6, yaitu hampir sama seenggaknya di barisan kelima, karena dia mengurutkan lagi mencari nilai yang terkecil, yaitu di angka 6 adalah nilai yang terkecil setelah dari yang kita input yaitu adalah 5, seperti itu. Jadi 1, 4, 5, 5, 6, 8, 7, 9, itu baru di barisan ke-6. Setelah itu di barisan ke-7, di barisan ke-7 ini kita cari lagi yang mana yang paling terkecil setelah dari angka dari 6. Salah satunya yaitu di angka ke-7 yang kita input, yang kita masukkan di data tersebut. Jadi kita urutkan dari 1, 4, 5, 6. Setelah 6 kan 7, jadi kita kasih masuk di sini nilai 7 dan 8, 9. Jadi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan di proses akhir yaitu barisan ke-8, ini sebenarnya sudah data mutakhir dari data tersebut, di mana yang kita input atau memasukkan data ini sudah berurut dari bubble sort. Di bubble sort ini dia mengurutkan yang terkecil ke terbesar. Salah satu contohnya yaitu 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sudah menandakan bahwasanya fungsi dari bubble sort itu dia mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar, di mana angka-angka tersebut akan mengurutkan sesuai bilangan-bilangan yang terkecil ke terbesar. Jangan lupa like,